Gue lagi happy banget karena setelah jadi user Soundcore selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya gue dinotis juga cuy sama mereka. Kali ini gue dikirimin salah satu TWS terbaru mereka, which is Soundcore Liberty 5, yang notabene-nya TWS flagship mereka ya, dan jatuhnya refreshment dari seri Liberty-nya mereka juga. Tapi gue salut ya sama Soundcore karena walaupun ini TWS-nya gue dikasih, gue itu nggak dikasih brief yang sifatnya tuh ngiket. Kayak ibaratnya tuh gue cuma dikasih speknya apa aja, terus gue juga nggak kirim preview video ke mereka juga. Jadi semua yang gue bilang di video ini tentang si TWS Soundcore Liberty 5 ini bakal pure 100% opini jujur gue dan ya overall experience pemakaian gue aja. Brand sekelas Soundcore loh nggak ngasih brief yang sifatnya ngiket, berarti harusnya mereka pede dong sama produknya. Gue udah coba pakai Soundcore Liberty 5 ini sebagai daily driver TWS gue selama beberapa hari ke belakang, dan sebagai orang yang nggak punya ekspektasi berlebihan ke TWS yang gue pakai, jujur gue cukup terpukau sih ketika pertama kali nyobain pakai ini. Mungkin kalau bisa digambarin experience gue pas pertama kali pakai TWS flagship kayak gini tuh mirip kayak waktu pertama kali gue migrasi dari headset gaming ke headphone open back Philips SHP 9500 gue ya. Bener-bener langsung kerasa gitu bedanya. Dan itu baru secara kualitas suaranya ya, karena gue juga kaget gitu waktu pertama kali gue koneksi Liberty 5 ini ke aplikasi Soundcore-nya. Ternyata kebuka fitur-fitur baru yang emang kayaknya tuh eksklusif ke si Liberty 5 ini cuy. Soalnya kan selama ini gue pakainya tuh yang R50i TWS Soundcore yang nggak sampai 300.000 ini ya. Tapi dia juga udah bisa connect ke aplikasi Soundcore juga, dan lumayan banyak juga ya fiturnya. Kayak misalnya bisa pilih mode noise cancelling-nya, terus ada custom EQ-nya juga. Nah, di Liberty 5 ini tambah banyak lagi cuy fiturnya. Jadi di video ini gue bakal bahas satu-satu sekaligus ngasih ya opini jujur gue terhadap si Soundcore Liberty 5 ini. Gue mau mulai dari yang simpel dulu, which is paket pembeliannya yang cukup lengkap ya. Ini packagingnya juga kerasa premium karena dia pakai semacam green pill gitu. Dan di dalamnya selain kita dapat TWS dan charging case-nya, kita juga bakal dapat satu set ear tips yang beda-beda ukurannya, dapat kabel buat ngecas case TWS-nya, sama dapat kitab-kitabnya. Di packagingnya ini juga dikasih kayak semacam tutorial first time use-nya gitu ya. Cukup simple dan jelas juga step by step-nya, jadi kalau kalian bingung bisa baca ini dulu. Jadi first impression gua terhadap si Soundcore Liberty 5 ini tuh bisa kelihatan kalau mereka tuh kayak pengen bikin TWS ini kayak beda gitu ya. Kalau biasanya case TWS itu pakai sistem buka ke atas, si Liberty 5 ini pakai sistem geser cuy. Ibaratnya kayak sliding phone zaman dulu gitu. Ya gua sih gak ada masalah sama sekali ya sama sistem geser ini, cuman ya menurut gua unik aja gitu. Dan overall secara desain sih gua suka banget, minimalis dan kerasa vibes premiumnya banget gitu ya. Dia juga ada 5 varian warna. Gua sih kalau beli sendiri pasti beli yang warna hitam ya. Tapi karena ini gue dikasih, jadi ya gue nggak bisa komplain lah ya. Jadi langsung aja kita bahas TWS-nya. Yang pertama itu dia TWS yang pakai ear tips karet dan ada tangkainya, which is tipe TWS favorit gue sampai sekarang ya. Karena sebelum daily drive Liberty 5 ini gue pakai Soundcore R50i, terus sebelum itu sempat pakai ROG Setra tapi udah rusak, dan sebelumnya pakai Soundcore Live P2i, dan tiga-tiganya itu tipe TWS ear tips karet yang bertangkai. Alasan gue suka pakai TWS yang ear tips karet dan bertangkai ini tuh ya simple aja gitu, karena emang fittingnya ini yang paling cocok sama kuping gua. Sebelumnya gua udah pernah cobain yang bertangkai tanpa ear tips karet, yang bentuk kacang juga pernah gua coba. Terus sebenarnya juga gua pernah nyobain OWS juga ya, cuman gak ada yang cocok gitu dari tipe-tipe lain itu. Bener-bener cuma tipe yang kayak gini doang gitu yang cocok sama kuping gua. Dan bener aja Liberty 5 ini langsung fit pas banget ya di kuping gua. Bahkan tanpa perlu gua ganti ukuran ear tipsnya juga langsung ngepas gitu ya, nggak kendor dan nggak terlalu nyolok. Masih ngomongin ear tips, di aplikasi Soundcore-nya ini kita bisa pakai fitur fit test, di mana aplikasinya itu bakal nentuin ukuran ear tips yang lagi dipakai itu pas atau enggak gitu sama kuping kita. Jadi kalian bisa pakai fitur ini buat tahu ukuran ear tips yang segimana gitu yang cocok sama kuping kalian, dan ganti-ganti ear tipsnya juga gampang banget, tinggal dicopot pasang aja. Untuk kontrolnya di Liberty 5 ini pakai sistem pinch atau cubit gitu ya. Lagi-lagi satu hal yang bikin Soundcore ini kesannya pengen beda gitu dari yang lain. Sebenarnya ada benefitnya kalau pakai sistem yang pinch kayak begini gitu, yang dicubit-cubit kayak gini tuh. Kalau misalnya dibandingin sama TWS-TWS lain yang sistemnya touch atau tap yang di bagian sininya, itu biasanya suka nggak sengaja kepencet gitu ya kalau misalnya kita lagi benerin atau nge-readjust TWS-nya. Cuman menurut gua minusnya jadi kurang convenient aja sih. Rasanya kayak nambah effort dikit gitu buat pakai touch controlnya. Untuk touch controlnya ini juga bisa diatur via aplikasinya, dan bisa dibedain juga kontrolnya di masing-masing earbud. Jadi bisa dibikin ibaratnya tap 2 kali di earbud kiri sama tap 2 kali di earbud kanan itu beda fungsi.
Soundcore Liberty 5 ini juga udah punya rating IP55, jadi buat olahraga kena keringet dan bahkan kena hujan gerimis juga masih aman ya. Yang penting jangan dibawa berenang aja sih. Jadi kurang lebih itu untuk pembahasan fitur fisik dari si Soundcore Liberty 5 ini. Sekarang gue mau bahas yang lebih menarik lagi nih, yaitu fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Jadi untuk di Liberty 5 ini, di aplikasi Soundcore pastinya ada fitur-fitur basic kayak indikator baterai per earbud, dan bahkan ada indikator baterai charging case-nya juga ya. Terus bisa atur mode noise cancelling dan transparency juga. Di menu noise cancelling juga bisa diatur secara manual levelnya dari 1 sampai 5. Tapi ada preset bawaan juga buat kalau lagi naik mobil atau naik pesawat. Dan ada menu wind noise reduction juga yang ngefilter suara angin di mode apapun ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai mode transparency tapi kalian nggak mau suara anginnya tuh terlalu brutal gitu ya, apalagi kalau misalnya lagi olahraga, lagi jogging gitu, itu bisa aja dinyalain si wind noise reduction-nya. Terus ada menu sound effects yang isinya itu ada beberapa hal. Yang jelas pastinya seperti TWS Soundcore lain, dia itu ada pilihan preset EQ bawaan dan ada custom EQ juga. Tapi nggak cuma itu, di menu ini kalian juga bisa nyalain Dolby Sound yang bikin suaranya jadi lebih surround gitu ya, kayak efek-efek di bioskop gitu. Terus ini nih yang gue suka banget. Ada menu preference test yang cocok banget buat kalian kalau kalian itu orangnya kayak gue. Nggak ngerti cara ngatur custom EQ, tapi nggak suka sama preset EQ bawaannya gitu. Jadi dia bakal ngasih kalian dengar musik dengan EQ yang beda-beda, dan setelah ngelewatin proses eliminasi, aplikasinya bakal bikin EQ khusus sesuai preferensi kalian. Gokil sih ini. Nah, selanjutnya itu ada satu fitur lagi yang menurut gue tuh keren banget ya. Nama fiturnya Hear ID Sound Test, yang basically fungsinya tuh buat nentuin kemampuan mendengar kalian tuh masih normal apa enggak. Jadi di sini kalian bakal dites kupingnya buat dengerin suara-suara di frekuensi yang beda-beda, dan nanti bakal ada hasilnya sesuai data yang diambil. Gue sih untungnya masih aman ya ternyata kemampuan mendengar gue. Tapi buat kalian yang sekiranya masih muda dan udah ngerasa kayak agak-agak budek gitu, itu bisa sih pakai fitur ini buat ngetes. Selain itu, fitur-fitur lainnya menurut gue cuma jadi pelengkap aja ya. Ada fitur wearing detection yang bisa dinyalain biar TWS-nya itu tahu kalau lagi dicopot, jadi bakal langsung nge-pause medianya. Terus ada fitur dual connection yang bikin Liberty 5 ini bisa connect ke dua device sekaligus. Jadi kalau misalnya mau connect ke HP sama laptop langsung, itu bisa ya. Untuk koneksi Bluetooth-nya sendiri juga udah support LDAC, jadi nggak cuma AAC atau SBC aja. Terus ada fitur Find Device juga yang bakal nyetel suara kenceng banget buat ngasih tahu earbud kalian hilangnya di mana. Dan terakhir itu ada gaming mode yang basically bakal ngurangin latency TWS-nya buat main game kompetitif gitu ya. Jadi nggak telat-telat banget gitu suaranya. Sebenarnya masih ada fitur-fitur lain di aplikasinya ini, cuman menurut gue tuh itu kayak fitur pelengkapnya pelengkap gitu ya. Jadi bukan fitur yang terlalu penting gitu. Untuk baterainya sendiri, Soundcore klaim kalau dia itu bisa tahan 12 jam playtime untuk earbuds-nya dan 48 jam untuk charging case-nya. Jadi ibaratnya charging case-nya ini bisa ngecas earbuds-nya dari kosong sampai penuh, sampai ya kurang lebih 4 kali lah sebelum akhirnya harus dicolok juga. Nah, kalau dari segi kualitas suara, jujur aja yang pertama, gue itu bukan orang yang paling qualified gitu ya buat bahas soal kayak begini. Dan yang kedua, menurut gue sih kualitas suara itu tuh hal yang sangat subjektif gitu ya. Jadi yang menurut gue itu bagus, belum tentu bagus juga buat kalian dan sebaliknya. Tapi kalau menurut gue pribadi, Soundcore Liberty 5 ini tuh suaranya udah mantep banget cuy. Ibaratnya gue itu sebenarnya udah cocok sama sound profile-nya Soundcore dengan TWS-TWS murah mereka. Nah, Liberty 5 ini masih punya ciri khas suara Soundcore, tapi kayak di-enhance dan dibikin lebih clear lagi gitu. Jadi kan emang kalau menurut kuping gue, ciri khas Soundcore itu warm ngebass gitu ya. Nah, jadi di Liberty 5 ini tuh tetap warm ngebass gitu, tapi kayak dibikin nggak terlalu overpowering dan jadinya lebih balance aja gitu. Ya jadinya kalau dipakai buat dengerin tipe atau genre musik apapun, ya tetap enak gitu rasanya. Masalahnya, gue itu nggak punya banyak pembanding TWS yang harganya tuh 1 jutaan ke atas ya. Gue itu cuma pernah cobain ROG Setra, terus pernah cobain AirPods yang non-pro. Tapi kalau dibandingin dua itu sih, jauh lebih mantep sih Soundcore Liberty 5 ini ya. Noise cancellingnya juga gue ngerasanya enak ya. Gue nggak ngerasa kayak pas gue nyalain mode noise cancellingnya itu, kuping gue kayak dicolok gitu, tapi tetap kerasa kedap gitu. Dan untuk transparansinya juga so far dari TWS-TWS lain yang punya
mode transparency, gue paling nyaman sama si Liberty 5 ini ya, karena gue ngerasanya transparency dia itu jelas tapi nggak overpowering gitu. Jadi buat kayak misalnya ngomong kayak gini nih, ini gue lagi pakai mode transparency, jadi gue bisa dengerin suara gue sendiri, jadi nggak susah ngomongnya. Ini enak banget, jadi kayak nggak terlalu overpower sama suara ambience gitu. Intinya, kalau menurut gue pribadi, Soundcore Liberty 5 ini all-rounder TWS banget kalau buat keperluan media, buat dengerin musik genre apapun, buat nonton film, buat teleponan, itu udah enak semua sih. Cek 123, cek 123, ini adalah sound test mikrofon dari si Soundcore Liberty 5 di kondisi indoor, dan ini gue rekamnya pakai aplikasi Blackmagic Camera di iPhone 15. Jadi sekali lagi cek 123, ini adalah sound test mikrofon dari Anker Soundcore Liberty 5. Cek 123, cek 123, ini adalah sound test mikrofon dari Soundcore Liberty 5 ya di kondisi outdoor, dan di sini sekarang lagi ada suara-suara burung, terus ada suara angin juga. Jadi kurang lebih kayak begini untuk suara mikrofon si Liberty 5 ini di kondisi outdoor. Sekali lagi, tes 123, ini dia mikrofon Liberty 5 di kondisi outdoor. Oke, jadi untuk TWS Soundcore Liberty 5 ini harganya ada di 1,2 jutaan ya, which is ya ada harga ada barang banget sih ini. Dan untuk harga segitu dengan apa yang kita dapet, gue kayaknya nggak bakal komplain sama sekali deh. Paling note aja kalau gue itu belum pernah nyobain si Soundcore Liberty 4 ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu bagusan mana, kalian bisa nonton videonya Pak Fernanda Gunsan aja, dia itu udah jelasin TWS ini secara lengkap dan detail banget. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kelihatannya si Soundcore Liberty 5 ini bakal jadi daily driver TWS gue yang sekarang gitu ya. Pokoknya untuk sekarang dan kedepannya. Gue juga udah ngerasa cocok banget sama fittingnya, sama tuningan suaranya. Paling satu hal yang menurut gue agak kurang dari si Liberty 5 ini tuh, dia itu satu-satunya TWS 1 jutaan lebih yang gue punya yang nggak bisa di-rename nama TWS-nya. Tapi itu sebenarnya hal kecil sih. Ini sebenarnya lucu ya, karena sebelum gue bikin video review Soundcore Liberty 5 ini, gue itu bikin video EDC atau gadget everyday carry gua. Dan di video itu gua ngomong kayak begini, fitting enak, harga kere hore, yang penting gua bisa dengerin musik dan suara musiknya tuh nggak cempreng, itu udah cukup banget sih buat gua. Tapi tentu saja saya tidak menolak apabila Anker ingin mengirimkan TWS yang lebih premium gitu ya. I see you ya Anker, I see you. Ini kayaknya HP gue disadap dah. Oke, paling segitu aja ya untuk review singkat gue terhadap si Soundcore Liberty 5 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been a bit Tommy, and as always, peace out.